Pernah tidak Bapak Ibu mengalami situasi kelas yang super seru? Ada peserta didik yang tidak mau duduk tenang dan kesana kemari sambil terus berbicara. Lalu bagaimana caranya untuk mengajarinya membaca dan menulis kalau duduk 5 menit saja sulit? Nah, kalau saya memiliki peserta didik tuli, namun sudah memakai alat bantu dengar atau cochlea implant. Tapi kenapa sampai sekarang belum bisa membaca ya? Bagaimana cara alat tersebut bekerja? Ada lagi peserta didik low vision. Kemampuan intelektualnya baik, tapi dalam belajar berhitung kenapa tidak paham-paham ya? Apakah Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman yang sama? Sudahkah kita mengenal gaya belajar peserta didik kita? Oke Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, bagaimana dengan peserta didik yang sering meninggalkan tempat duduk dan bergerak ke sana kemari? Pembelajaran baru berjalan beberapa menit, namun peserta didik sudah tidak bisa fokus, bahkan cenderung tidak mendengarkan ketika diajak bicara. Lalu peserta didik yang terus-menerus memotong pembicaraan dan menjawab tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia juga sering bergerak ke sana kemari tanpa tujuan, menulis dengan tergesa-gesa sehingga tulisannya sulit terbaca. Peserta didik tadi memiliki 3 ciri utama ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu inatensi, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Peserta didik ADHD mengalami gangguan perkembangan yang mengakibatkan sulit untuk memusatkan perhatian, mengatur tingkat aktivitas atau hiperaktif, dan memiliki perilaku impulsif. Hal ini berpengaruh pada fungsi pemahaman sehingga sikap dan perilaku yang diperlihatkannya pada umumnya tidak sesuai dengan usianya. Hal inilah yang berdampak pada prestasi akademik di sekolah. Lalu bagaimana mengajarkan kemampuan akademik dasar? Pertama-tama, perlihatkan sikap dan gestur yang tegas dan tidak mudah terpancing emosi. Lalu hindari metode ceramah. Gunakan urutan kegiatan atau sequence dalam pemberian tugas dan berikan variasi dalam materi. Misalnya menggunakan kartu warna. Selanjutnya, peserta didik low vision, yakni individu yang masih memiliki sisa penglihatan. Apakah cara belajarnya sama dengan peserta didik buta total? Hal penting yang perlu diketahui dari peserta didik low vision adalah pada umumnya masih dapat membaca, tetapi membutuhkan ukuran huruf yang lebih tebal dan besar, dengan jarak yang sangat dekat dan cahaya yang lebih terang. Untuk membantu peserta didik penyandang low vision dapat belajar secara optimal, pastikan 1. Mereka duduk di tempat dengan pencahayaan yang cukup terang. 2. Gunakan warna-warna yang kontras ketika menyampaikan materi pelajaran. 3. Perhatikan jarak baca sesuai jarak lihat yang dimiliki. 4. Gunakan huruf dengan ukuran yang besar dan tebal untuk membantu keterbacaan. Ingat 4 kata kunci ya: cahaya, kontras, jarak, dan ukuran. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu memiliki peserta didik hard of hearing atau yang secara harfiah dapat diartikan kurang dengar, sudah memakai teknologi pendengaran namun masih sulit membaca? Teknologi pendengaran terdiri dari cochlea implant dan alat bantu dengar atau ABD. Tanda alat bantu dengar tersebut sudah aktif ketika dipakai adalah lampu yang menyala atau berkedip. Pastikan setelah mendapatkan teknologi pendengaran, anak dan orang tua sudah melalui pembekalan awal tentang auditory verbal therapy, yaitu mengenalkan suara dan kebutuhan akan suara. Bagaimana agar mereka dapat belajar melalui pemerolehan informasi menggunakan suara? 1.
Pastikan mereka duduk di bangku baris 2 dari depan. Fungsinya agar saat penjelasan guru kurang jelas, peserta didik dapat meniru gestur teman yang duduk di baris pertama. Sedangkan saat situasi kelas kondusif, peserta didik mendapat stimulus suara dari depan maupun belakangnya. Dan tentu saja, baris kedua juga membantu peserta didik tersebut fokus pada suara guru. 2. Usahakan guru menulis pada papan tulis terlebih dahulu, lalu menjelaskannya dengan menghadap peserta didik. 3. Pastikan guru berbicara menghadap peserta didik, bibir terlihat jelas, tidak perlu berteriak, dan dengan intonasi bicara pelan. 4. Menggunakan tutor sebaya dengan peserta didik lain di kelas secara bergantian untuk membantu berbagi catatan dan membelajarkan rasa empati. 5. Hindari mengeja konvensional seperti meme, jajaja, meja. Sebaiknya gunakan fonem dan suku kata untuk belajar membaca. Contohnya me, mi, mu, mo, ma. Wow, cukup kompleks ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu mampu membantu mereka bersemangat mencapai merdeka mendengar. Itu tadi penjelasan beberapa keunikan dan karakteristik belajar peserta didik penyandang disabilitas yang ada di kelas inklusi. Sebenarnya masih banyak lagi karakteristik peserta didik yang lain kan? Bagaimana kita tahu informasi lebih lengkapnya? Tentu saja, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar karakteristik belajar berbagai peserta didik, Bapak Ibu bisa membaca buku pintar pendidikan inklusif peserta didik penyandang disabilitas seri 2 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih dan sampai jumpa.